Bab 399 Menghancurkan Bintang Starco. 1. Pemimpin Starco merinding. Tapi sadar kalau Devan tidak mungkin pakai serangan yang sama lagi dan lagi. Kalau ternyata Devan punya jurus yang sangat kuat dan bisa dia pakai seterusnya. Untuk apa dia bersusah payah melakukan semuanya tadi? Tidak usah takut, jurus tadi cuma bisa dipakai sesekali. Cepat buat dia kelelahan, teriak pemimpin Starco. Devan mencibir dalam benaknya, mana mungkin dia tahu seberapa kuat tenaga dan stamina Devan. Ini masih di awal. Devan mampu terus-terusan membantai bahkan sampai 1 bulan. Devan menunggu hingga banyak orang ada di depannya. Whoosh! Pedang Caliban kembali menyerang. Satu tebasan pedang mencabut nyawa jutaan alien. Kali ini Devan belajar dari kejadian sebelumnya. Sesudah mengayunkan pedang, Devan langsung mengeluarkan roulette penentu kematian dan mengoleskan kabut darah yang melayang. Saat ini, jumlah orang bintang Starco yang terkena kutukan roulette sudah mencapai 100 juta. Ini adalah pembantaian yang tak pernah terjadi sama sekali. 1 hari setelah itu, jumlah orang yang mengalami kutukan sampai 200 juta jiwa. Hari kedua, 300 juta. Hampir setiap hari bertambah 100 juta. Dan yang Devan bunuh 10 juta lebih. Sayangnya, 6 kesempatan menggunakan pedang Caliban sudah habis. Devan bisa merasakan pedang Caliban berefek pada kekuatan mentalnya. Jika Devan menggunakannya lagi, dia benar-benar akan menjadi idiot. Lalu Devan terus menggunakan pedang iblis untuk membunuh. Devan akhirnya membantai banyak orang di bintang Starco. Dia membunuh puluhan juta orang dalam 3 hari. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di sepanjang sejarah bintang Starco. Yang tidak mereka tahu adalah setelah Devan membunuh puluhan juta orang, masih ada roulette penentu kematian yang menunggu mereka. Benar saja, 3 hari kemudian, kelompok pertama orang yang terkena roulette penentu kematian mulai mati. Seluruh esensi nyawa mereka terkuras habis. Api yang membara akhirnya membakar tubuh mereka. Bahkan tidak ada satupun jasad yang tersisa utuh. Sekarang, mereka akhirnya tahu untuk apa api itu. Sebenarnya, mereka sudah merasakannya. Lagi pula, sesudah api menyala, energi dan kekuatan mereka terus-menerus disedot. Namun karena ada pertarungan tensi tinggi, mereka mengabaikannya. Terlebih lagi, seiring dengan berkurangnya kekuatan mereka, pertahanan dalam melawan roulette penentu kematian menjadi semakin berkurang. Jadi, mereka akan mati lebih cepat. Kutukannya sudah menjangkau 400 juta orang. Korban tewas ada 100 juta. Jumlah ini masih terus melonjak. Di alam rahasia Athenia, tubuh doppelganger, saat Nica berteriak, sosok yang persis sama dengan dia muncul di sampingnya. Selesai melihat ini, semburat kegembiraan muncul di pipi seksi Nica. Nica, kamu hebat sekali. Kamu bisa belajar tubuh doppelganger dengan cepat. Meskipun tiruan ini hanya 1/10 dari kekuatanmu, tapi bisa kamu kendalikan saat berada di luar alam rahasia. Apa yang dia rasakan, juga akan kamu rasakan, termasuk apa yang dia lihat. Hampir tidak ada perbedaan antara dia dan dirimu sendiri. Kamu akan bisa membalas dendam dengan tanganmu sendiri. Puji pria tampan itu. Lah pikir bakat istrinya tidak terlalu bagus. Anehnya, dalam waktu sesingkat itu, istrinya bisa belajar rahasia klan Chean. Bayangkan tiruan yang bisa melewati portal alam rahasia, jadi bisa dikatakan seluruh alam rahasia Athenia itu unik. Kamu bisa menyesuaikan rasa yang akan kamu terima, biasanya hanya 5-10% saja sudah cukup. Dengan begini, meskipun kamu terluka, kamu tidak akan merasakan sakit, kata pria tampan ini.
Tidak, aku ingin merasakan 100%. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa merasakan nikmatnya mencabik-cabik pembunuh anakku. Ucap Nica dengan serius. Itu tidak masalah, lagi pula di Antares, tidak ada yang bisa melukai klonmu, katanya sambil mengangguk. Meski hanya 1/10 dari kekuatan Nica, tubuh tiruan ini sangat menakutkan bagi Antares. Entah berapa kali lebih kuat dari Viola. Jadi, dia merasa lega. Nica, mengambil roulette penentu kematian adalah prioritas utama, katanya. Jangan khawatir, suamiku, fokus utamaku akan mencari roulette penentu kematian dan kemudian aku akan pergi mencari pembunuh anakku. Nica menggigit bibirnya, matanya penuh kebencian. Ada kemungkinan besar pelakunya adalah orang yang sama, kata pria tampan dengan mata menyipit dan pada saat yang sama dia melingkarkan lengannya di pinggang ramping klon Nica dan Nica merasakan kenyamanan dari sentuhannya. Apalagi ketika istrinya jadi dua. Itu membuatnya merasa sangat bernafsu. Baiklah, suamiku, aku pergi, kata salah satu dari kedua Nica yang bersandar di pelukannya. Harga yang dibayar ketika meninggalkan alam rahasia Athenia sebanding dengan kekuatan, semakin kuat maka semakin mahal harga yang harus dibayar. Nica saat ini hanya memiliki 1/10 dari kekuatannya, jadi harga yang harus dibayar tentu saja 1/10. Tapi ini saja sudah cukup. 1 hari kemudian, klon Nica muncul di Antares. Antares, lama tidak bertemu. Ini pertama kalinya Nica kembali ke Antares sejak dia masuk ke alam rahasia. Sayang, anaknya sudah tidak ada lagi. Dia juga tidak tahu apa klan Drohi masih ada. Nica segera bergegas menuju klan Drohi. Kemudian dia langsung terdiam melihat kondisi seluruh klan Drohi. Tidak ada seorang pun. Apalagi ada bekas pertempuran di mana-mana. Semua tempat hancur. Sepertinya dugaan Nica benar, klan Drohi sudah dimusnahkan. Dia menghela nafas panjang. Bersiaplah untuk pergi. Siapa itu? Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul. Ternyata itu adalah seorang Imperial Trius. Kamu tidak pantas bertanya siapa aku, kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Terdengar suara seorang pria yang sangat sombong. Menoleh ke belakang, Nica lihat seorang pria dengan tangan terlipat di depan dada sedang menatapnya dengan enteng. Nica sedikit mengernyitkan dahi. Dia baru saja datang ke Antares dan sudah ada orang yang menanyang dia. Karena melihatnya sedang mempraktikkan teknik klan Drohi, dia tidak akan menamparnya sampai mati. Tampaknya klan Drohi belum sepenuhnya musnah. Langsung berkata, apa yang ingin kamu tanyakan? Kamu seharusnya mau menjadi pelayan klan Drohi. Sekarang, aku kekurangan pelayan. Apa kamu mau jadi pelayanku? Pria itu menatap Nica. Dia pikir, bukankah wanita ini sangat cantik? Menurutmu kenapa aku menjadi pelayan klan Drohi? Tanya Nica. Kamu tidak punya pelatihan apa-apa di tubuhmu dan tiba-tiba kamu muncul di klan Drohi. Kalau kamu bukan pelayan klan Drohi, siapa lagi? Pria itu mendengus. Oke, semua orang di klan Drohi sudah mati dan hanya aku yang tersisa. Tapi, itu tidak masalah. Meskipun cuma aku satu-satunya, aku bisa membuat klan Drohi bangkit kembali dan menjadi klan nomor 1 di Antares. Pria itu berkata dengan sangat percaya diri. Kekuatan pria itu sudah mencapai Imperial Trius bintang 1. Dulu, di Antares yang terkuat adalah Agrippa dan dia adalah Imperial Pincut bintang 1. Saat ini dia jauh lebih kuat dari Agrippa. Menjadikan klan Drohi nomor 1 di Antares bukanlah sekedar omong kosong. Bersambung. Bab 399 Menghancurkan Bintang Starco 2. Siapa yang menghancurkan klan Drohi?
Tanya Nica. Peduli apa seorang pelayan seperti kamu? Tidak usah takut, aku akan mengalahkan orang yang memusnahkan klan Drohi. Aku mau tanya, siapa yang memusnahkan klan Drohi dan siapa pembunuh Altair? Nica sudah tidak bisa sabar lagi. Dia sangat ingin membalas dendam setelah kematian anaknya. Sebagai pelayan, kamu tidak punya sopan santun, tapi aku suka, kata pria itu sambil menyipitkan matanya. Karena Nica sangat cantik, maka dia tidak akan menamparnya. Karena bisa-bisanya berbicara dengan seorang Imperial Trius sambil marah. Jadilah pelayanku yang patuh. Pria itu mengulurkan tangan dan ingin mencubit pipi Nica. Mata Nica langsung berkelebat. Jelas sekali, dia paham niat jahat orang ini kepadanya. Beraninya seorang anggota klan Drohi mau macam-macam kepada leluhur klan Drohi. Plak. Dia menamparkan pria itu tepat di wajahnya. Darah muncrat dari mulutnya. Jika bukan karena seluruh anggota klan Drohi tewas, tamparan Nica akan langsung membunuhnya. Setelah pria klan Drohi itu ditampar, dia tercengang. Beraninya, kenapa kamu menamparkan aku? Aku Master Imperial Trius, kata pria itu dengan kaget. Dia berada di tambang batu tera, menyerap seluruh batu siang dan malam. Harus diakui kalau keberuntungannya sangat bagus. Dia awalnya mengira tambang batu tera itu hanya akan mengangkatkan kekuatannya sampai puncak Mahatma. Tapi dia tidak menyangka ada tambang yang lebih besar di bawah tambang sebelumnya. Lalu dia kembali menyerap batu tera sebelum pergi. Kekuatannya sampai bisa mencapai Imperial Trius bintang 1. Memang, dia sekarang menjadi orang terkuat di Antares. Namun tak disangka, seorang pelayan klan Drohi berani menamparkan kepalanya. Apa dunia sudah gila? Ya, orang yang ingin menjadikan Nica sebagai pelayannya tak lain adalah Celestial Eternal Andarun yang sempat menemukan tambang batu tera di alam rahasia. Sekarang, dia berada di level Imperial Trius. Sebenarnya di portal alam rahasia ada sentinel yang berjaga. Tapi, dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah mengalahkan para sentinel. Selain alam rahasia batu tera, ada juga formasi yang tak terhitung jumlahnya. Namun dengan kekuatan Imperial Trius, dia bisa melewati jebakan dengan mudah. Dia pikir dengan kekuatan Imperial Trius, dia akan bisa mengalahkan putra dan putri suci klan Vanicus dengan sangat mudah. Namun apa yang terjadi saat ini nyaris membuat kepalanya meledak. Aku leluhurmu. Nica terlalu malas bicara dengannya. Leluhur. Andarun sempat bingung, tapi sepertinya dia teringat sesuatu. Apa kamu? Kamu jenius dari klan Drohi. Bukankah kamu pergi ke alam rahasia? Mata Andarun terbelalak. Menurut rumor, alam rahasia sangat berbahaya, dan orang ini sudah berada di alam rahasia selama beberapa puluh tahun. Dia mungkin sudah lama mati di alam rahasia. Kalau tidak, kenapa tidak ada informasi video sama sekali? Sebenarnya yang Andarun tidak tahu adalah bukannya Nica tidak mau kembali, tapi harga untuk kembali terlalu mahal dan dia tidak mau membayar. Kali ini, kalau saja putranya, Altair, tidak terbunuh, dia juga tidak akan kembali ke Antares. Meski hanya 1/10 dari harga asli, tapi masih sangat mahal. Tapi selama dia bisa membalaskan dendam anaknya dan menemukan roulette penentu kematian, semuanya tidak akan sia-sia. Itu aku. Nica mengangguk. Andarun segera berlutut di depan Nica. Maafkan aku, leluhur. Saat ini, Andarun sebenarnya ingin mengumpat kepada Nica. Karena dia tidak muncul saat klan Drohi membutuhkan bantuannya. Sampai-sampai dia harus menjadi Imperial Trius. Bukankah itu sudah keterlaluan? Sekarang beritahu aku, siapa yang membunuh Altair? Ucap Nica dengan ekspresi dingin.
Leluhur, dia adalah seorang bocah bernama Devan. Jangan khawatir leluhur, dengan kekuatanku, aku bisa membunuhnya dengan sangat mudah, kata Andarun. Mungkin kamu masih tidak akan mampu membunuhnya, kata Nica dengan enteng. Mana mungkin, aku sekarang adalah Imperial Trius dan kekuatanku jauh lebih tinggi dari Imperial Hasta, kata Andarun masih tidak yakin. Imperial Hasta, bocah itu bahkan membunuh Master Valkyria yang kukirim. Mana mungkin dia cuma Imperial Hasta? Nica mendengus. Apa? Andarun tercengang. Leluhur, apa kamu bilang Devan bisa membunuh Valkyria? Andarun kaget. Dia menyerap banyak batu tera dan menjadi Imperial Trius. Tapi sekarang dia tahu kalau Devan bisa membunuh Valkyria. Mana mungkin dia tidak kaget. Belum pasti apa dia yang membunuhnya, tapi kemungkinan besar, kata Nica serius. Oke, sekarang, aku akan mencarinya, maukah kamu ikut denganku? Leluhur, apa kamu bisa mengalahkan Valkyria? Andarun merasa sedikit gugup. Jika Devan adalah Valkyria, membunuh Devan tidak akan semudah membunuh ayam. Tapi kalau Devan bertemu dengan dia, bukankah dia akan dibunuh dengan mudah ibarat Devan membunuh ayam? Haha, dia cuma Valkyria, aku bisa membunuhnya bahkan tanpa menggunakan jariku, kata Nica dengan nada menghina. Pada saat yang sama, pembantaian yang Devan lakukan sudah sampai pada momen terakhir. 1 triliun orang sudah ditandai semuanya. Menang. Umat manusia bersorak. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang tidak tidur menyaksikan pertempuran. Pertempuran tersebut berlangsung selama beberapa hari dan akhirnya berakhir. Maafkan aku, Starko bersedia menjadi planet satelit dari Antares dan kita semua bersedia menjadi pelayan Antares. Pemimpin tertinggi bintang Starko sudah dibunuh oleh Devan. Ini adalah pemimpin tingkat 2. Sudah terlambat kalau mau memohon ampun. Ekspresi Devan tampak tak peduli. Setelah terkena kutukan Rowlet penentu kematian, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan pura-pura mati. Namun sekarang, kekuatan Rowlet penentu kematian sudah meningkat. Sepertinya tidak akan ada gunanya lagi menggunakan teknik mati suri. Selanjutnya, Devan mencari ke seluruh Starko dan mengambil semua formasi teleportasi jarak jauh yang mereka gunakan untuk ke Antares, serta beberapa zat aneh yang tidak ada di Antares, serta kamera interstellar dan memasukkan semuanya ke dalam tas artefak dimensi. Kemudian, Devan langsung menggunakan teleportasi untuk kembali ke Antares. Sekarang, hal yang ingin lakukan adalah menonaktifkan transformasi Kirin. Sesudah bertransformasi menjadi Kirin, mustahil untuk keluar dengan sendirinya. Apalagi Devan sudah membunuh ratusan juta orang. Naluri binatang dalam dirinya sudah membumbung tinggi. Dia merasa sulit mengendalikan diri. Seolah-olah naluri binatang sudah mendominasi. Kepergian Devan berarti hukuman mati bagi semua penduduk bintang Starko. 200 juta orang yang tersisa, menjadi abu dalam 3 hari kemudian. Saat ini benar-benar tidak ada seorang pun yang hidup di bintang Starko. 1 miliar orang musnah di tangan Devan. Inilah kengerian dari artefak Rowlet penentu kematian. Namun bintang Starko hanya kehilangan penduduknya saja. Di bintang Starko, terdapat banyak binatang aneh dan kehidupan lainnya. Tanpa penduduk bintang Starko, mereka mungkin akan berkembang lebih baik. Terlebih lagi, dengan formasi teleportasi jarak jauh, Devan dapat pergi ke bintang Starko kapan saja dia mau. Ini sama saja dengan menjadikan bintang Starko sebagai satelit Antares. Bersambung.